Iya Bun, boleh dong Bun update-nya tentang yang kasus terakhir OB-nya. Tapi mungkin boleh diceritain sedikit sih Bun. Si OB-nya ini udah kerja berapa lama sih sebenarnya sama Bunda Inul? Mungkin 5 tahun ya, 5 tahun lebih ya. Karena sebelum COVID dia masih ada kerja sama outlet saya. Tapi berhubung COVID kan, zaman dulu kan mesake ya kalau COVID dipecatin semua kan. Kemarin tuh waktu COVID itu semua karyawan aku sebagian, kalau yang baru masuk sih mungkin selesai ya, tapi kalau yang kerjanya udah lama-lama itu biasanya kita nggak selesaiin gitu. Mereka tetap tak gaji tapi kerja. Nah begitu juga dengan OB ini. Jadi OB ini tak pindah ke kantor supaya dia tetap gajian kan. COVID itu memang waduh, kan dalam masa transisi ekonomi yang sangat buruk, tapi aku nggak mau pegawai-pegawaiku mengalami hal yang demikian gitu. Jadi ya yang bisa diaturin lah gitu. Nah OB ini sebenarnya kerjanya di kantor pusat, di tempat aku biasanya ngantor gitu. Tak pindah ke situ setelah COVID. Gitu. Kerjanya sih bagus anaknya awal-awal. Gitu, makanya dipindah sini karena kita saling percaya gitu. Tapi memang kita tuh nggak boleh percaya 1000% loh. Pada siapapun itu, karena kan kita nggak tahu hati seseorang ya. Tapi ketika makin kesini makin kesono udah nggak bikin kita percaya lagi gitu. Nah gelagat-gelagat anehnya tuh udah ketahuan pas setelah pindah di kantor. Mungkin ini kali ya, kalau dengar dari info dari anak-anak pegawai saya yang ada di kantor itu suka masalah finance gitu, seringkali dibantuin sama orang-orang di kantor. Gitu aja sih gitu. Cuman kalau ngomongin gelagat sih mungkin dia pinter kali ya. Jadi yang kemarin beberapa waktu langsung jupu akeh itu ya, itu yang bikin langsung jelek gitu. Nah Bunda, tapi sebenarnya nih ya, jujur aja karyawan saya tuh nggak ada yang berani loh ngomong. Udah hampir 1 bulan. Oh jadi sebenarnya udah tahu nggak dikasih semua. tahu kayaknya, mungkin takut saya gimana gitu. Jadi gerilya malam aja, maksudnya gerilya di belakang layar aja gitu. Jangan sampai tahu. Tapi karena beberapa tim saya kayak Mbak Dewi itu ya ngurusin di kantor, ngurusin saya juga di rumah. Terus ada tim-tim keluarga saya yang beberapa ada yang ikut kerja saya, mau nggak mau juga harus takut kan gitu. Kalau nggak terus terang gitu bahwa kondisi di kantor saya itu, oh ya udah selesaiin aja gitu. Saya mah ibu nggak kaget ya, enggak, itu kan udah resiko dalam perusahaan, pasti ada hal-hal yang nggak enak gitu ya. Udah sekarang anaknya gimana, cari gitu ya Bu, cari, minta tolong bantuan polisi. Dan saya juga sebenarnya mau ngucapin terima kasih juga kepada Bapak polisi yang udah selama berbulan-bulan gerilya untuk dapetin si anak ini gitu. Tapi kalau ngomongin masalah duit hilang masih bukan sombong. Kalau orang bisnis mah outlet kita invest berapa miliar, kadang-kadang tahu-tahu nggak sesuai ekspektasi, sepi, duit hilang, itu tuh nggak ada masalah gitu. Tapi ketika karyawan dikasih kesempatan, dan itu OB bukan OB outsourcing ya, itu OB yang memang kita udah ikut aku gitu, nggak ikut satu organisasi atau satu perusahaan gitu. Ya wes, jadi akhirnya kepercayaan itu dilanggar, ya wes. Tapi kan kalau misalkan kita melihat kan Bunda Inul kan kayaknya sama karyawan-karyawannya kan itu udah kayak keluarga semua. Tapi kok bisa kayak begitu ya? Aku hanya di sebelah. Iya, sedikit lagi Bunda, itu boleh. Iya kan, kalau Bunda Inul kan sama karyawannya kan udah kayak keluarga. Itu bisa kayak begitu tuh maksudnya kecurian atau gimana sih maksudnya? Enggak, sebenarnya sih bukan keteledoran juga, karena dia udah tahu kan seluk-beluk harusnya kalau OB itu, kalau di tempat kita itu aku sekarang udah kasih
pokoknya sebelum datang berapa jam sebelumnya karyawan datang OB bersih-bersih. Habis itu kita sebelum pulang OB juga harus pulang, nggak boleh ada yang di kantor karena memang dia udah lama di situ, jadi berasa kayak rumah sendiri. Kadang-kadang nggak pulang, tidur karena capek ya, gitu. Diokein aja karena dia juga nggak bisa keluar kalau misalkan tidur, karena kan security ada di luar kan, gitu. Di apa reception itu 24 jam dan ada banyak CCTV gitu. Cuman ketika tindakannya udah nggak bisa termaafkan, ya udah kita selesaikan secara hukum.